Nah, ini saya terangkan sebuah contoh ya. Dokumen perangkat lunak yang disebut SRS. Nah, dokumen SRS itu biasanya ada namanya ya. Nama aplikasinya gitu ya. Ini spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi absensi online. Kemudian ada yang menyusun, kemudian ada revisi yang dilakukan. Kalau lihat ini berarti ada 13 kali melakukan revisi ya. Dokumen nomor berapa gitu. Kemudian diawali dengan identifikasi sistem. Pada bagian identifikasi sistem ini disebutkan nama proyeknya apa dan nama produknya apa, ID produk. Kemudian bagian kedua itu ada berupa deskripsi sistem. Jadi sistem aplikasi yang akan dibangun itu seperti apa. Yang pertama, as is system, sistem yang sekarang ini, as is ya. Sebelum dibuat aplikasi, sistemnya seperti apa. Ya. Seperti itu. Jadi pada contoh kasus ini, as is sistemnya dijelaskan bahwa mahasiswa dan dosen masuk ke dalam kelas, kemudian setelah masuk dalam kelas duduk di tempat yang disediakan, baru dosen akan memberikan kertas absen dan mahasiswa menandatangani absen, kemudian selesai. Nah, SI sistem ini, sistem yang sekarang sebenarnya terjadi dalam pengambilan absen, ini kan aplikasi pengambilan absen, digambarkan dengan menggunakan diagram aktivitas. Jadi ada titik mulainya, titik aktivitasnya, blok-blok aktivitas, dan kemudian ada titik akhirnya. Anda lihat kalau kelas diagram itu adalah bagian dari UML, ya, bahasa untuk menggambarkan, memvisualisasikan sistem aplikasi itu berorientasi objek, itu biasanya menggunakan UML. Ya, setelah mereka buat SI sistemnya, mereka jelaskan to be sistemnya. To be sistemnya itu mulai dari membuka halaman web, memasukkan alamat web absensi online, membuat akun kalau dia baru, mengisi data akun seperti username, password, masuk baru menampilkan halaman utama. Begitu dia masuk ya. Di halaman utama itu ada 3 tampilan. Tampilan profil, profilnya mahasiswa atau dosen tentunya. Tampilan absensi dan tampilan pengaturan. Ya, kalau kita klik tampilan profil, ada data diri. Ya, tampilan absensi ada pengisian absen. Tampilan pengaturan ada ditampilkan 3. Baru keluar aplikasi dan menutup aplikasi. Nah, bagian ketiga dari SRS itu ada yang namanya arsitektur absensi online. Jadi ini karena dia berbasis web, ya, jadi mereka gambarkan menggunakan platform internet. Seperti itu. Ada web server, ada database server, dan ada web dokumennya. Kemudian ada data yang tersimpan. Baru kemudian bagian keempat dari SRS itu ada ruang lingkup. Ya, ruang lingkup itu bicara soal batasan, apa yang mau dibuat oleh aplikasi. Ya. Dijelaskan di situ semuanya. Nah, kemudian yang terpenting ya, bagian kelima itu ada requirement. Di sini mereka tulis requirement fungsional. Mereka tulis requirement-nya sudah dalam bentuk tabel. Ada requirement ID-nya, prioritas requirement, ada deskripsi penjelasan dari requirement yang dimaksud. Misalnya di sini requirement profil. Mereka beri ID 1. Proses data diri ya. Baru di bawah requirement profil itu ada requirement 1 yang data diri. Baru ada requirement 2 absensi, ada requirement 3 yang terdiri dari 3 sub requirement. Nah, itu kebutuhan fungsionalnya. Nah, kemudian kebutuhan fungsional itu mereka gambarkan ke use case diagram.
Ya. Jadi ada use case masuk. Jadi ada penggunanya mahasiswa, pegawai dan dosen, ada 3 pengguna. Kemudian use case-nya ini, masuk aplikasi, isi absen, include, menampilkan absen, mengubah absen, merekap absen, mencetak absen dan keluar aplikasi. Nah, setelah itu mereka buat use case description-nya. Anda lihat dimulai dari mengisi absen misalnya. Periksa ada enggak? Ada use case mengisi absen. Ya. Cara menulis use case description-nya sangat baik di sini. Mereka pakai tabel, nama use case-nya apa, aktornya siapa, deskripsinya apa, normal cause itu logiknya, algoritmanya. Itu. Ini normal cause, alternate cause, precondition, postcondition itu algoritmanya. Kemudian assumption. Tidak ada assumption ya ditulis tidak. Semua use case harus dijelaskan deskripsinya. Nah, setelah kebutuhan fungsional, mereka juga buat tabel kebutuhan antarmuka. Sama seperti kebutuhan fungsional, tapi ini lebih fokus ke antarmukanya, interface-nya. Baru mereka gambarkan itu. Interface sederhana aja. Ya, menggunakan itu. Ini tulisan tangan, kemudian mereka salin. Tampilan cetak seperti ini. Baru yang ketiga, mereka buat requirement untuk basis data. Sesudah mereka buat requirement untuk basis data, mereka identifikasi objek dan kelas. Sesudah mereka identifikasi objek dan kelas, mereka buat kelas diagram. Ya, hubungan-hubungan antara objek dan kelas. Sesudah itu mereka buat sequence diagram. Hubungan antara objek yang menjalankan fungsi dari aplikasi. Sesudah itu mereka salin ya kelas diagram ke IRD. IRD ini kemudian mereka buat kamus datanya, baru sesudah ini ya tentu sudah mudah untuk disalin ke coding. Karena sudah ada kamus data. Yang terakhir mereka buat yang namanya kebutuhan adaptif dan kebutuhan non-fungsional. Jadi ada 5 list of requirement ya yang mereka tulis di sini. Sesudah itu mereka buat penutup. Ya, di halaman lampiran ini mereka melakukan executive summary, menulis ringkasan ya. Kemudian mereka menambahkan studi kelayakan fungsional. Kelayakan finansialnya. Ya tentu ini diestimasi ya. Diestimasi. Mereka menggunakan salah satu teknik Kokomo ya. Mereka bisa perkirakan waktu berapa dan berapa lama yang akan mengerjakan ini. Sudah itu ya, selesai. Jadi template dokumen SRS yang sederhana seperti yang ditunjukkan tadi.